Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Kontrak baru yang ditandatangani antara Dorna Sport dengan 5 tim independen satelit di MotoGP mengungkap fakta menarik. Pemegang lisensi MotoGP itu memberi hadiah uang senilai 7 juta euro setara dengan 121 miliar untuk masing-masing tim per tahunnya, terhitung sejak kejuaraan dunia MotoGP 2021. Sebelum kontrak baru itu, Dorna Sport diketahui membayar masing-masing tim sebesar 6,5 juta euro setara dengan 112 miliar per tahunnya. Hadiah itu sudah termasuk bayaran dari IRTA yang meliputi bonus dan penggantian biaya perjalanan selama semusim. Dikutip dari Speedweek, keistimewaan lain diberikan Dorna Sport adalah mereka siap menanggung biaya penyediaan alat kontrol elektronik dan juga ban yang seragam untuk semua tim. Peningkatan hadiah uang itu tidak terlepas dari bertambahnya jumlah balapan dengan total 22 balapan pada MotoGP 2022. Tentu biaya yang dikeluarkan tim-tim itu akan membengkak. Karena itu, Dorna berinisiatif memberikan tambahan hadiah berupa uang. Jika ditotal pengeluaran Dorna Sport dalam setahun untuk semua tim dan pabrikan di 3 kelas mencapai 70 juta euro atau setara 1,2 triliun. Hadiah sebesar 6,5 juta euro itu sudah cukup membantu kelangsungan hidup sebuah tim independen di MotoGP. Banyaknya permintaan untuk menjadi tuan rumah balap MotoGP membuat Ezpeleta pusing. CEO Dorna Sport itu mengungkap rencana untuk merotasi atau menggilir salah satu dari 5 tuan rumah balapan di semenanjung Iberia demi trek-trek baru seperti GP Indonesia di Lombok. Antusiasme yang tinggi dari pecinta balap MotoGP di Indonesia membuat Carmelo Ezpeleta terkesan. Ia siap mengorbankan satu balapan di Spanyol demi memasukkan Indonesia ke dalam kalender, dengan syarat slot maksimal 22 seri sudah penuh. Ada semacam kesepakatan dengan para penyelenggara, di mana kami tidak bisa menggelar lebih dari 22 seri dalam semusim. Ada beberapa negara seperti Indonesia yang punya antusiasme tinggi terhadap balap motor. Jika saya tidak bisa menambah lebih dari 22 seri dan ada 5 di Iberia, hal paling logis adalah melakukan rotasi, ucap Ezpeleta. Legenda balap Suzuki Kevin Schwantz mengungkapkan prediksinya untuk juara dunia MotoGP musim depan 2021. Juara dunia MotoGP tahun 1993 saat era musim 2 tak ini justru menjagokan pembalap tim Petronas Yamaha SRT yakni Franco Morbidelli. Menurut Schwantz, dalam 6-7 putaran terakhir Morbidelli sangat konsisten. Sayangnya di awal-awal seri ia kurang bertaji. Baginya tahun depan Morbidelli akan lebih siap karena sudah menemukan setup terbaiknya. Sedangkan soal mental bertarung, Morbidelli sudah terbentuk dan kuat. Saya pikir Morbidelli adalah pembalap yang akan memulai dengan lebih banyak kekuatan untuk musim depan. Ia adalah yang terbaik dalam balapan 6-7 seri terakhir. Apa yang ia lewatkan adalah awal kejuaraan. Pada akhirnya ini hanya tentang menyatukan keduanya. Saya berharap penampilan Morbidelli tahun ini akan sama seperti yang kita akan melihatnya mulai tahun 2021, ucap Kevin Schwantz.
Tak cuma mengomentari Morbidelli, Swans berpendapat bahwa di Yamaha, Maverick Vinales tidak mampu mengembangkan M1 dengan baik. Menurutnya, Vinales tidak mampu mengambil langkah maju yang diperlukan untuk bisa memimpin perkembangan M1. Yamaha tampaknya tidak berada dalam posisi yang lebih baik. Rossi memiliki pujian besar di Yamaha mengingat rekam jejaknya, tetapi mungkin inilah saatnya untuk mengikuti Vinales. Masalahnya, Vinales sepertinya tidak mengambil langkah maju yang diperlukan untuk bisa memimpin pembangunan M1, ucap Kevin Swans. Marc Marquez pernah mengatakan bahwa Joan Mir merupakan juara yang pantas usai merebut titel MotoGP 2020. Tetapi Joan Mir menegaskan dirinya tak butuh diakui oleh Marc Marquez. Saya tidak membutuhkan pendapat Marc Marquez, karena menurut saya kami tahu bahwa ada resiko besar di olahraga ini. Dan kami juga harus bermain dengan resiko ini. Kami juga harus bermain dengan batas. Penting untuk tidak melewati batas, karena Anda bisa cedera. Dan dalam perkara ini, Marc Marquez tidak tersentuh selama bertahun-tahun belakangan ini, ucap Joan Mir. Joan Mir juga mengatakan ia telah menyiapkan strategi jitu untuk melawan Marc Marquez di musim depan. Ia berjanji akan meningkatkan kecepatan dan sering meraih pole position agar bisa menang. Kemudian satu hal lagi yang ia tekankan adalah kegigihan untuk lebih banyak memenangi balapan. Kami butuh meningkatkan kecepatan motor dan lebih kompetitif, lebih banyak meraih pole position, dan lebih banyak menang. Kami juga punya kekuatan lain, yakni kegigihan. Tetapi memang kami harus lebih banyak memenangi balapan, ucap Joan Mir. Manajer Aprilia Racing Team Gresini, Fausto Gresini, mengaku sedih melihat hasil yang diraih Valentino Rossi di MotoGP 2020. Rossi menjalani musim yang mengecewakan pada balapan musim lalu. Menurutnya, kehebatan Rossi sebagai juara dunia 9 kali seolah tak berbekas pada balapan musim lalu. Situasi yang dinilai Gresini bukan satu hal yang menyenangkan untuk dilihat. Vale kita tahu, ia adalah pembalap hebat dan ia tetap membuktikan itu di usianya. Terkadang saya berpikir akan menyenangkan melihatnya menang, tetapi menyedihkannya melihat di posisi ke-15 atau ke-13, ucap Gresini. Di MotoGP 2021, Rossi sudah tidak lagi memperkuat Monster Energy Yamaha dan pindah ke tim satelit, yakni Petronas Yamaha. The Doctor akan berada dalam satu tim bersama Morbidelli, yang notabene adalah anak didiknya di Akademi VR46. Saya menempatkannya sebagai salah satu yang terbaik. Ia masih sangat kuat, tetapi di sana ada para pembalap yang berusia 20 tahun. Tahun depan ia akan berusia 42 tahun. Bagaimana kita mengatakannya? Setiap hal memiliki waktunya. Buruk untuk mengatakan, tetapi itu realitanya, ucap Gresini. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.